Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dan Presentasi. Kebetulan hari ini saya yang mengajar. Saya Hendrikus Nendra Prasetya. Ya, saya kebagian mengenai tema Teknik Penulisan Ilmiah dan Sistematika Penulisan. Sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai apa tujuan kita menulis. Ya, apa sih? Kenapa sih kok teman-teman harus menulis? Yang pertama adalah untuk menyajikan fakta, gagasan, dan pendapat. Jadi, apa yang fakta yang teman-teman temukan, kemudian apa gagasan dan pendapat teman-teman, itu bisa teman-teman tuliskan. Setelah itu, ya, bentuknya harus menarik dan menyenangkan. Kenapa? Karena kita pasti tulisan kita pasti harus dibaca, tidak harus ya, tapi pasti dibaca oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau bentuknya tidak menyenangkan atau tidak baik gitu ya, pasti nggak enak juga orang-orang yang membaca. Tapi begitu bentuknya baik dan menyenangkan, maka orang akan suka, akan senang dalam membaca tulisan teman-teman. Nah, itu juga tujuannya adalah yang ketiga adalah agar terjadi komunikasi yang cepat dan lancar di antara penulis dan pembaca. Jadi Anda sebagai penulis dan misalkan saya sebagai pembaca, itu terjadi komunikasi yang lancar. Oh, Mas A ini ternyata menulis mengenai nangka yang diolah, misal. Yang diolah menjadi keripik nangka. Oh, caranya begini toh. Jadi kalau menulisnya ini dalam bentuk yang baik dan menyenangkan, maka komunikasi yang terjadi antara saya sebagai pembaca dan Anda sebagai penulis itu akan terjadi dengan lancar. Penyajian fakta teman-teman, gagasan teman-teman mengenai nangka tadi itu dengan cepat akan terkomunikasi dengan baik karena bentuknya yang baik dan menyenangkan tadi itu. Ya. Kalau ini hanya menulis, tapi begitu kita ngomongkan penulisan ilmiah, penulisan kita, hasil tulisan teman-teman itu harus dipublish, dipublikasikan, ya, supaya memang lebih terekod secara ilmiah bahwa teman-teman sudah menyajikan fakta dengan tata cara yang benar. Maka dipublish secara ilmiah juga dan dibaca oleh lebih banyak orang lagi. Nah, apa sih latar belakang menulis ilmiah? Ya, yang pasti karena ada ilmuwan, termasuk Anda mahasiswa, itu Anda juga calon ilmuwan. Kenapa saya bisa bilang calon ilmuwan? Karena teman-teman nanti akan melakukan penelitian juga. Ya, akan melakukan penelitian. Nah, penelitian tersebut bisa dilakukan di lab, di laboratorium, atau di luar laboratorium dengan ya subjek ilmiah. Dan teman-teman juga pasti akan yang namanya adalah membahas mengenai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang teman-teman. Kalau yang TP ya dengan pangannya bagaimana, kalau yang agribis juga dengan agribisnya yang bagaimana. Ilmu pengetahuannya akan berbeda. Untuk itu, seperti yang tadi saya bilang, ini harus dipublish agar bisa menjadi sebuah acuan aktivitas sosial. Untuk itu, agar ini tercapai, maka bergantung pada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik seperti apa? Seperti yang tadi. Ya. Nah, ini harus disajikan dalam bentuk fakta, gagasan, pendapat, dan bentuk yang baik dan menyenangkan supaya terjadi komunikasi yang lancar dan baik. Yang berikutnya adalah apa karangan ilmiah itu sendiri.
Definisi karangan ilmiah itu apa? Karangan. Ya, karangan itu adalah sebuah cerita. Kalau kita ngomongkan cerita itu harus yang sederhana, mudah dipahami dan berurutan. Nah, lalu sekarang ada ilmiahnya. Jadi cerita yang sederhana, mudah dipahami dan berurutan ini harus bersifat ilmiah. Sifatnya apa sih ilmiah itu? Yang pertama adalah mempunyai sistematika atau aturan tertentu berupa persyaratan tata tulis baku. Tata tulis baku tentang sistematika. Di Fakultas Pertanian sudah mempunyai sistematika dan aturan baku penulisan secara tersendiri. Teman-teman bisa mendapatkannya atau bisa membaca di buku panduan. Apakah buku panduan ini sama untuk setiap fakultas? Belum tentu. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Karena kita di Fakultas Pertanian, maka aturannya, tata tulis bakunya silakan disesuaikan dengan aturan di Fakultas Pertanian. Yang kedua, namanya ilmiah ini harus bersifat merupakan hasil-hasil penelitian atau pemikiran yang asli. Jadi ini adalah hasil penelitian teman-teman atau dari pemikiran teman-teman, bukan dari penelitian orang lain yang teman-teman adopsi. Kalau penelitian orang lain yang teman-teman adopsi, harus ada yang namanya sitasi. Ya. Lalu, karena ini namanya lagi ilmiah, ini harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Ada ketepatan dan ketelitian. Ditambah lagi, teman-teman harus mempunyai bacaan-bacaan yang bersifat terpilih dan penting. Apakah semua bacaan bisa? Bisa dipakai. Tapi teman-teman harus juga milih. Misalkan tadi kita ngomongkan soal keripik nangka, misal, ya, kan tidak mungkin teman-teman akan memasukkan tulisan mengenai apel, kan tidak. Namun mungkin teman-teman bisa memasukkan mengenai keripik apel atau proses pembuatan keripik apel yang teman-teman bandingkan dengan proses pembuatan keripik nangka. Bisa terpilih dan penting. Tapi kalau hanya buah apel saja, buat apa? Teman-teman sedang membahas nangka, bukan apel. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman menjelajah banyak jurnal. Silahkan dibaca banyak jurnal-jurnal ya, yang sudah dipublish tadi itu. Untuk memudahkan teman-teman dalam memilih bacaan-bacaan yang lebih selektif, terpilih, dan penting. Dan juga biasanya jurnal-jurnal sudah pasti didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dan jurnal-jurnal tersebut juga merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang asli dari penulisnya yang bisa teman-teman sitasi. Setelah itu silakan dikembangkan. Ya, hasil penelitian teman-teman itu sendiri silakan dikembangkan dengan beberapa jurnal atau bahan bacaan terpilih itu, ya, lalu disajikan secara logis dan berbobot secara ilmiah. Maka ini akan menjadi sebuah karangan ilmiah dari teman-teman. Lalu bagaimana kita mau menulis, ya? Bagaimana kita mau menulis ilmiah? Maka ada yang namanya proses penulisan. Yang pertama adalah pra-penulisan atau pre-writing. Ya, kita perlu yang namanya membuat rancangan penulisan. Oh, saya mau menulis nih soal keripik nangka. Nah, teman-teman harus merancang tulisan dulu. Kira-kira apa yang mau teman-teman tulis? Apakah proses pembuatannya? Apakah mau melihat kandungan gizinya, misalkan, ataukah mau melihat proses penjualannya bagaimana, menguntungkan atau tidak, balik modal atau tidak, misal. Ya, ini teman-teman harus mempunyai rancangan.
Untuk itu, teman-teman perlu yang namanya literatur atau bahan bacaan. Sesuai dengan masalah yang teman-teman pikirkan tadi. Misal, oh saya mau membuat keripik nangka, ya, pakai vacuum frying, misal. Ya. Maka saya harus ada rancangan. Oh, nanti berarti saya harus membuatnya keripik nangkanya ini pakai vacuum frying. Untuk itu, oh saya perlu literatur nih mengenai keripik nangka itu sendiri bagaimana. Apakah sudah ada nih yang menuliskan keripik nangka? Oh, sudah ada. Oh, dia pakai suhunya sekian, misal. Pakai suhunya 70. Gimana ya kira-kira kalau saya pakai suhunya saya naikkan, kira-kira cepat kering nggak ya? Nah, ini satu rancangan. Ada masalah yang bisa teman-teman kembangkan. Setelah itu, ada namanya tahap penulisan. Dari rancangan tersebut dituliskan dalam bentuk sistematika yang baku, sesuaikan dengan buku pedoman. Ya, ada namanya draft, ya first draft. Nah, setelah itu telah dituliskan, lalu ada namanya perbaikan atau revisi. Nah, baca ulang first draft-nya tadi itu, draft awal, lalu mulai disempurnakan. Gimana nih caranya? Ya, bisa dengan melibatkan pihak lain. Inilah alasannya kenapa teman-teman diberikan nanti adalah pembimbing, dosen pembimbing. Kenapa? Supaya teman-teman ada pihak lain yang bisa membantu menyempurnakan tulisan teman-teman. Ini tujuannya. Jadi kalau dengan pembimbing ya jangan takut. Jangan nggak mau datang ke pembimbing. Beda. Ya kalian harus datang ke pembimbing untuk menyempurnakan tulisan kalian. Oh Pak, Bu, tulisan saya seperti ini. Apa ada masukan untuk disempurnakan? Jangan malah nggak datang. Ya. Nah, yang berikutnya, syarat penulisan. Ya, syaratnya adalah harus objektif. Ya, objektif ini adalah mengemukakan pendapat berdasarkan data. Ingat, ini harus berdasarkan data, bukan subjektivitas Anda sebagai seorang penulis. Boleh Anda berargumen, tapi argumen tersebut harus didasarkan pada data-data yang sudah Anda peroleh. Makanya nanti saat di bab 4 dalam skripsi teman-teman, ada yang namanya kalian menyajikan sebuah data, hasil penelitian, lalu hasil tersebut kalian olah. Nah, setelah diolah, lalu kalian utarakan bagaimana hasilnya. Ini pendapat kalian berdasarkan data tersebut dan juga data-data yang lain, data-data pendukung. Lalu polanya adalah berpikir deduktif dan induktif. Apa itu deduktif? Itu adalah dari teori atau hal yang sangat umum untuk ditarik kesimpulan yang khusus. Sedangkan induktif ini adalah kebalikannya dari hal khusus untuk ditarik menjadi kesimpulan yang umum untuk menghasilkan sebuah teori. Sekali lagi, pola pikir deduktif induktif ini juga teman-teman harus pelajari adalah berpikir secara logis, runut dan nalar. Ngomongkan runut dan nalar, ya, misal ya, penelitian teman-teman menunjukkan ada penurunan semakin tinggi suhu yang diberikan dalam keripik nangka tersebut, maka kadar airnya semakin turun misal, atau kerenyaannya semakin warna semakin gosong gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya teman-teman harus berpikir secara logis. Berdasarkan data ini, oh semakin tinggi semakin gosong. Lalu kenapa? Kok warnanya semakin hitam? Oh, karena ada kandungan gula dalam keripik nangka tersebut. Kalau gula semakin dipanaskan, maka akan yang ada namanya karamelisasi. Karamelisasi warnanya coklat.
Coklat semakin lama akan semakin dipanaskan akan semakin menjadi hitam. Nah, itulah yang berpikir runut dan bernalar. Dan yang ketiga adalah sistematika harus ditulis secara sistematis berdasarkan buku panduan. Ya, dari awal sampai akhir atau dari rumusan masalah atau dari bab 1 hingga ke simpulan atau kesimpulan. Sistematika yang pertama adalah judul. Namanya judul ini harus enak dibaca. Orang pertama kali melihat buku yang dilihat adalah judulnya. Begitu judul tidak enak dibaca pasti akan disingkirkan. Ya, oleh karena itu hal yang perlu kalian kembangkan adalah membuat judul yang sangat menggugah orang untuk membaca. Dalam judul tersebut tetap kalian harus menyajikan fakta atau sistem kunci atau keyword dari apa yang teman-teman tuliskan. Nah, seperti ya, judul itu adalah kata paling penting diletakkan di paling berkesan. Dan judul harus bersifat positif, singkat, khas, dan menggambarkan isi makalah. Jadi jangan bersifat negatif. Orang baca buku yang sifatnya negatif pasti nggak suka. Kenapa? Karena auranya sudah negatif duluan. Bagaimana orang bisa mau baca gitu? Aduh, buku soal jelek nih, gitu. Tapi kalau bukunya adalah membuat keripik nangka yang enak misalnya, itu kan orang akan antusias untuk membacanya. Ya. Jadi judul ini menentukan. Semakin bagus judul teman-teman, maka orang akan semakin tertarik untuk membacanya. Ya. Karena sebelum membaca isi atau yang lain, teman-teman, orang itu pasti akan membaca judulnya terlebih dahulu. Yang berikutnya ada namanya lembar pengesahan. Ya, lembar pengesahan ini ada judul, nama mahasiswa, NIM, tanggal persetujuan dosen pembimbing, dan pelaksanaan seminar serta pengesahan oleh ketua jurusan. Ini pelaksanaan seminar atau ujian ya. Lalu ada namanya kata pengantar. Ini adalah ungkapan terima kasih ya dari penulis bahwa dapat menyelesaikan makalah tersebut, biasanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dosen pembimbing, dan pihak-pihak lain. Ini lebih formal, jadi teman-teman jangan menuliskan di kata pengantar ini adalah terima kasih kepada yayangku. Ya, alangkah lebih baiknya itu nanti di lembar persembahan. Tapi di kata pengantar ini lebih ke arah formal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tulisan ini dapat berhasil karena apa sih? Misalkan ada sponsor, silakan dituliskan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah intisari. Intisari ini biasanya isinya adalah 200 kata, 200 atau 250 kata, diketik dengan jarak 1 spasi. Ya. Hal-hal biasanya yang dimuat adalah hal-hal pokok mulai dari pendahuluan hingga simpulan. Biasanya terdiri dari 3 alinea. Yang pertama adalah menunjukkan mengenai pentingnya topik, tujuan yang tersirat dalam topik, dan rumusan masalah. Yang kedua adalah cara pemecahan masalahnya bagaimana, dan yang ketiga adalah simpulan dan sarannya. Seperti apa? Lalu yang berikutnya adalah bab 1 atau pendahuluan. Ya, tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan ilmiah yang baru. Ya, jadi ada permasalahan apa sih teman-teman? Berikan di latar belakang. Oh, yang sekarang terbaru adalah soal alat vacuum frying ini untuk membuat keripik buah misalkan. Ya, masukkan di sana. Ya, karena sasaran utamanya adalah menunjukkan hal-hal yang ditulis atau dikemukakan.
Ini tidak perlu menggunakan bahasa yang khusus atau ungkapan yang berbelit-belit. Biasanya di pendahuluan ini adalah merupakan gambaran mengenai pemikiran ilmiah teman-teman dan mengapa dilakukan. Dan menuntun menuju pemikiran yang logis tentang yang akan dilakukan dan hasil penelitian yang mungkin diharapkan. Pembaca tidak menjadi pasif, tetapi mencari informasi yang sangat bersemangat. Jadi saat orang membaca bab 1 pendahuluan, orang itu langsung bersemangat. Oh, bagaimana sih kok bisa ya? Nah, orang akan tertarik. Oh, topiknya bagus ini. Wah, dengan begitu kan orang yang akan tertarik untuk membaca terus. Ya, berisi mengenai topik, tujuan, rumusan masalah, perkiraan dampak masalah terhadap kepentingan ilmu, teknologi, dan kesejahteraan manusia. Lalu bab 2 adalah tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka ini merupakan kajian pustaka yang sesuai dengan topik dan cara pemecahan masalah. Biasanya berisi mengenai ulasan dari banyak pustaka yang menunjang pokok pemikiran. Pustaka ini memang memegang peran penting dalam penulisan ilmiah, ya, karena banyak hal harus teman-teman masukkan di tinjauan pustaka. Jadi dasar-dasar penulisan teman-teman ini harus teman-teman masukkan di tinjauan pustaka. Teori-teori yang sesuai, kutipan-kutipan, acuan-acuan, kalau perlu SNI dan lain-lain, itu memang harus dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Dan semuanya itu bukan pemikiran kita, tapi pemikiran dari orang lain. Namanya aja tinjauan pustaka. Pemikiran yang lain itu seperti ini. Itu alasannya teman-teman juga harus menuliskan nanti di daftar pustaka. Siapa saja yang sudah teman-teman sitasi. Lalu yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah untuk teknik penulisan ilmiah. Makanya bab 3-nya langsung hasil dan pembahasan. Namun kalau untuk skripsi, bab 3-nya adalah metodologi penelitian. Baru bab 4-nya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, hasilnya yang dilaporkan adalah harus yang jujur. Berisi rangkaian pendapat dari teori dan hasil penelitian yang sudah ada. Karena kita teknik penulisan ilmiah, maka semua hal adalah tinjauan studi literatur. Jadi literatur apa saja yang sudah teman-teman pakai nih? Kalau perlu dilengkapi dengan gambar atau dan grafik. Dan teman-teman harus memberikan alternatif permasalahan yang dipandang paling efektif dan efisien dari masalah yang sudah teman-teman utarakan di awal. Sekali lagi, kutipan harus dimasukkan di sini. Dalam pembahasan ini juga kesempatan dari pembaca dalam mempengaruhi penulis, kesempatan mempengaruhi pembaca dari penulis, ya, mengenai tafsiran-tafsiran dari penulis dan memberikan pemahaman yang baru untuk pembaca. Jadi di hasil dan pembahasan memang teman-teman harus mengeksplor pendapat dari teman-teman yang didukung oleh fakta-fakta yang ada atau literatur-literatur yang ada. Pemikiran dan perkembangan ini, ya, yang tadi sudah dinamakan argumen atau pendapat, sekali lagi disesuaikan dengan pokok pembahasan, jangan melebar. Adapun biasanya kesalahan umum dalam hasil dan pembahasan adalah panjangnya uraian sehingga terkesan membosankan. Jadi sebisa mungkin singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele. Bila perlu, setiap paragraf direncanakan dengan baik dan sasarannya setiap paragraf itu digambarkan cukup jelas. Lalu kesalahan yang lain adalah dengan pengulangan kata atau data secara verbatim. Ya, jadi diulang terus misalkan dengan atau
kata-kata yang selalu terus diulang. Dalam pembahasan biasanya lebih disukai yang generalisasi, lalu pembandingan-pembandingan dan penarikan kesimpulan. Ini hal-hal yang sangat disukai terkadang di pembahasan. Lalu untuk bab 4, simpulan dan saran, ya, simpulan sendiri adalah pernyataan singkat dari apa yang ditemukan dan interpretasi. Sedangkan saran merupakan suatu alternatif pemecahan-pemecahan masalah yang belum sempat dituliskan di pembahasan teman-teman. Jadi karena pembahasan teman-teman ada batasannya, maka perlu ada saran-saran. Oh, sarannya untuk penelitian lebih lanjut mengenai ini misal. Lalu yang berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan sebuah acuan pustaka yang dituliskan secara benar sesuai dengan pedoman, dan daftar pustaka ini berdasarkan citasi yang telah teman-teman tulis. Jadi citasi siapa saja yang sudah teman-teman tuliskan itu silakan dituliskan di daftar pustaka. Dan jika diperlukan memang bisa dilampirkan juga mengenai lampiran. Lampiran ini merupakan data pendukung hasil pembahasan atau biasanya disebut dengan main body. Baik, sekian materi dari saya mengenai sistematika penulisan ilmiah. Untuk berikutnya, kita akan melanjutkan di Google Classroom mengenai diskusi kita. Dan selamat siang.